Jet planes in the night sky with you. Aku baca ulang ya, Cid. Pertanyaan pertama, apakah adendum dan kontrak itu sama, mengingat keduanya sama-sama merupakan bentuk perubahan dokumen atau kontrak perjanjian? Kepada Citra, silakan dijawab. Baik, suara saya terdengar nggak? Halo? Iya terdengar. Ya, jadi menurut saya adendum sama amandemen itu berbeda. Jadi walaupun keduanya sama-sama merupakan bentuk perubahan sebuah dokumen, tapi keduanya itu berbeda. Jadi kalau amandemen itu bentuk perubahannya terpisah secara fisik dengan dokumen kontrak atau perjanjian pokok atau awal. Contoh bentuk amandemen itu kayak amandemen Undang-Undang UUD 1945 yang penambahan pasal. Tapi kalau adendum itu dokumen tambahan yang menyatu dengan dokumen awal. Jadi kalau saya mengatur mengenai adendum itu dicantumkan pada bagian akhir dari sebuah kontrak atau perjanjian. Atau dari adendum itu perubahan biaya jasa, perubahan jangka waktu, atau perubahan moda pengangkutan. Dan yang kedua, perbedaannya itu dari segi penggunaannya. Kalau adendum itu lebih banyak digunakan dalam perubahan atau penambahan klausul di dalam kontrak atau perjanjian dibandingkan membuat kontrak atau perjanjian baru yang jelas memakan waktu dan biaya. Tetapi kalau amandemen itu karena tujuannya memperbaiki dan menyempurnakan, jadi lebih banyak digunakan dalam memperbaiki atau menyempurnakan dokumen negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, atau agak lebih dari sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Ian, nggak ada suaranya tadi. Langsung pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan adendum dan jelaskan terdapat di pasal berapa adendum itu sendiri? Mohon dijelaskan. Izin menjawab, Rian. Jadi adendum itu istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok. Dan adendum ini terdapat pada pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam, dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Saya kembalikan ke Rian. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Citra. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan subrogasi menurut hukum? Jelaskan dan berikan contohnya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudara Jailani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. 1400 ini ada gitu. Nah, subrogasi perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harusnya dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Yang dimana tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Nah, mengenai subrogasi ini, yang terjadi karena perjanjian itu diatur dalam pasal
1401 KUH Perdata dan subrogasi yang terjadi karena undang 1402 KUH Perdata. Nah, subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Nah, contohnya di sini misal si A berutang kepada B, kemudian A meminjamkan uang untuk melunasi utangnya pada B terhadap A. Moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Jailani. Langsung saja ke pertanyaan keempat. Apakah sebuah adendum harus mempunyai nomor juga, persis seperti sebuah nomor surat perjanjian? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Balkis. Kemudian saya persilakan. Baik, terima kasih. Adendum tidak diharuskan mempunyai nomor, akan tetapi pada praktiknya demi tertib administrasi dan kemudahan untuk proses pengarsipan dokumen sehingga memudahkan pencarian dokumen, pada umumnya adendum diberi nomor. Akan tetapi penomoran ini tidak seperti pada nomor perjanjian, karena adendum bukan perjanjian pokok, tapi melekat pada perjanjian pokok. Jadi biasanya adendum hanya diberi nomor seperti adendum 1, adendum 2, dan seterusnya, dan diletakkan pada perjanjian pokoknya. Oke, terima kasih kepada Saudari Balkis Amelia Syifa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pengertian dari amandemen dan juga pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Zainal. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jawabannya, amandemen adalah perubahan resmi, dokumen resmi, atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara atau amandemen konstitusional. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki atau menyempurnakan, maka amandemen lebih banyak digunakan dalam memperbaiki dan menyempurnakan dokumen negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur agar lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zainal. Cukup sekian pertanyaan yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.